Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, para alim ulama yang tergabung baik di Imam Masjid, MUI, TPI dan TMB hadir pada sore hari ini. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya saya Haji Muhammad Wali Kota Batam bisa bersilaturahmi kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini Allah izinkan tidak terputus sampai hari ini saja. Dan yang saya hormati Pak Ketua MUI, Ketua DPI, Ketua PNB, Kabar Kesra, Kepala Dispenda, dan Kepala Dinas Cipta Karya yang membantu masjid ini, dan ibu bapak semua yang saya hormati. Dan mudah-mudahan sudah hampir dari jam 2 kita berada di sini. Allah dapat berikan kesehatan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya dan bisa meneruskan perjuangan membangun Kota Batam menjadi satu kota madani yang kita cintai. Amin. Untuk pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin ini adalah kali terakhir penandatanganan angka untuk insentif triwulan keempat 2024. Maka saya katakan kepada Bapak Kesra, saya ingin ketemu dan bersilaturahmi dan sekalian menyampaikan namanya manusia. Apalagi saya menjabat sudah cukup lama kepala daerah yang paling lama mungkin hari ini adalah saya untuk Kota Batam. 1,5 tahun saya menjadi DPRD Kota Batam, 5 tahun menjadi wali Kota Batam, 5 tahun menjadi wali kota periode pertama, dan 4 tahun menjadi wali kota periode kedua, dan 5 tahun 3 bulan menjadi kepala BP Batam. Artinya apa? Artinya saking lamanya waktu yang saya buat menjadi seorang pimpinan daerah, maka lama pula saya bergaul dengan ibu bapak sekalian. Kalau sudah lama bergaul, saya yakin pasti banyak kegiatan saya yang mungkin ada yang tidak sepaham tidak pas dengan kemauan ibu bapak sekalian. Bisa masuk pada hasil dari Bapak alim ulama minta izin kalau boleh kita ada apa saja boleh dan bisa masuk juga. Kita nggak sholat lagi ya. Ibu-ibu juga boleh masuk. Ini waktunya makan Bapak. Iya. Maka mandi dari masyarakat yang masuk korban ini jual hari. Demi apa? Bahwa tapi Pak Rudi dapat selamat. Pak Raja Teman. Full. Kalau bisa bukan full. Ibu boleh bergerak maju ke depan biar dari langkah melangkahi ibu-ibu sekalian. Kasihan nanti melangkahi karena tas di situ bawa kayak gini yang tidak baik.
bukan di sini. Di sini satu kepala masuk timbul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maka pada kesempatan sore hari ini, saya secara pribadi ataupun jabatan, saya sebagai wali kota Batam, saya banyak kebijakan-kebijakan saya yang mungkin tidak sepaham dengan niat dan jamuan Ibu Bapak sekalian. Maka pada kesempatan sore hari ini, saya tidak tahu kesalahan apa yang telah saya lakukan kepada Ibu Bapak sekalian. Tapi saya yakin pasti ada kesalahan yang saya lakukan pada Bapak Ibu, baik ucapan ataupun perbuatan saya. Baik saya sebagai wali kota Batam ataupun saya sebagai pribadi Haji Marudi dan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Maka pada kesempatan ini saya menyatakan ribuan mohon maaf kepada Ibu Bapak sekalian, karena kalau mau ketemu seperti ini nanti mungkin sudah sulit, karena posisi saya sudah bukan sebagai wali kota lagi. Kalau ketemu pribadi saya kira tidak ada masalah, kita boleh ketemu kapan saja. Tapi itu person. Kalau person Bapak Ibu butuh, kalau hari 5.000 maka butuh 5.000 hari, dan satu hari satu orang. Maka pada kesempatan sore hari saya menyampaikan mohon maaf dan batin, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak akan terputus. Karena sering saya sampaikan, kehidupan kita dunia, setiap kita ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap jabatan ada masanya, setiap masa ada pejabatnya. Dan hari ini saya sudah harus mengakhiri jabatan saya sebagai wali kota. Kalau tidak dirubah, akan diserah terimakan pada tanggal 10 Februari 2025 ini. Berikut tentu soal Kepala BP Batam. Kalau Kepala BP Batam itu hak penuh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita hanya tunggu apa perintah beliau sebagai bawahan. Kita akan mengikuti apa yang diperintah beliau kepada saya sebagai pejabat Kepala BP Batam. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, tentu dalam 14 tahun plus 1 tahun setengah sebagai anggota DPRD, itu sudah banyak yang kita lakukan bersama-sama. Batam bisa seperti sekarang ini adalah perjuangan kita semua, perjuangan yang mungkin berbeda. Bapak Ibu berjuang dengan agamanya, saya berjuang dengan keseluruhannya. Ini dipakai menjadi satu, maka terjadilah Batam menjadi kota madani yang kita nikmati hari ini. Sore ini Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak berada di tengah-tengah atau di dalam masjid Agung Raja Hamidah. Ini memang cita-cita saya dari awal menjadi Bapak. Kenapa ini tidak saya buat? Karena sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang pengadaan, saya harus mampu membaca situasi dan kondisi. Kalau ini yang saya ubah di awal saya jadi wali kota, maka yang protes insya Allah banyak yang akan begitu. Kenapa? Karena bangunan yang masih bagus kan akan dirubah. Maka yang kita bangun dulu adalah Masjid Sultan Mahmud Shah. Masjid Sultan Mahmud belum selesai, Ibu Bapak sekalian. Masih butuh sejumlah uang yang dibangun sekarang untuk menyelesaikan. Mungkin kira-kira 2 sampai 3 minggu lagi baru selesai. Termasuk di sini. Ini selesai sekalian. Masjid ini untuk kita beribadah dan bercinta. Sebelah kiri saya baru sekarang dibangun pada tahun 2025 dan anggarannya sudah saya masukkan. Dan di depan kita, depan saya, depan Bapak Ibu, di belakang Bapak akan dibangun lagi 2 tower. Pas agak murah gitu. Kali ini suaranya harus agak keras. Di belakang Bapak Ibu sekalian ada pintu masuk gerbang. Di situ akan dibangun 2 tower, dan di tengah-tengah sini akan dibangun tower plus 1 tower yang akan direnovasi. Tapi 2025 hanya 2 tower dan tower SSC akan direnovasi.
dan tamannya akan kita pilih seindah mungkin. Sekeliling ini akan kita pagar dan kita perindah. Hari ini saja belum selesai, masjid ini sudah menjadi objek wisata religi untuk negara sebelah. Tadi habis sholat Jumat, beberapa itu sudah datang, berapa ustaz di sana masuk. Lihat wajahnya seperti orang Malaysia. Dan setelah dia bicara seperti memang dia orang Malaysia. Intinya apa? Intinya sambil kita beribadah, ekonomi masyarakat Kota Batam juga baterai. Bukan backnya ini dalamnya. Ini baterai masih full, Pak. Tak ada rok. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Bapak sekalian, kita terusi bahwa masjid ini belum selesai. Ini akan selesai pada tahun 2026. Dan hari ini sengaja saya undang Bapak sekalian di masjid yang dicintai. Karena masjid agung ini akan saya sempurnakan betul, sehingga nanti menjadi masjid kebanggaan kita semua. Bapak Ibu boleh ada 2 layar, penuh dengan layar, dan akan kita berikan pendidikan terutama menggunakan VIP kepada ibu bapak sekalian. Bapak Ibu tidak usah khawatir, meskipun masjid ini akan saya sempurnakan dengan seluruh guru-guru yang hebat di sini. Sehingga kita berharap kalau ada lagi hebat dengan teknologi yang ada di dunia dan kita hari ini, saya yakin seluruh penjuru negara yang berada di Islam akan hadir di Kota Batam. Kalau dia hadir di Kota Batam, maka ilmu agama kita akan bertambah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh orang hebat-hebat, kita butuh orang benar, kita butuh orang yang hatinya bersih semua untuk mengembangkan dan mensiarkan agama Islam supaya bangkit dari kota kecintaan kita semua. Saya titip kepada Bapak sekalian, meskipun tanggal 10 saya akan menyelesaikan tugas saya sebagai wali kota. Hampir 14 tahun saya bangun, tentu apa yang telah kita raih, yang telah kita tempuh, yang telah kita selesaikan, tidak boleh kita tinggalkan dengan tidak ada menguntungkan daerah. Salah satu tadi ada berbisik-bisik dengan saya lupa katanya jumlah mau balik, jumlah para guru-guru TPQ, jumlah para imam setiap tahunnya bertambah. Kalau berkurang ini jadi masalah. Kalau tambah itu lebih tambah daripada berkurang, Pak. Kalau berkurang ada berapa hal? Ada mungkin yang sudah meninggal, tapi tidak ada dominan untuk menjadi 3 atau 4 ormas tadi. Tapi kalau bertambah, berarti kita bersyukur. Berarti syiar agama Islam kita jalan oleh ibu bapak sekalian. Biarkan saja bertambah, tapi tidak boleh berkurang. Saya sampaikan dari Pak Malil, kalau sudah memenuhi syarat, kasihkan saja. Kota ini bisa maju seperti ini karena doa dan perbuatan ibu bapak sekalian. Karena ilmu bapak sekalian diberikan kepada anak-anak kita. 14 tahun saya memimpin. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Semua permasalahan meskipun ada riak-riak kecil, tapi semua terselesaikan dengan baik. Saya sangat yakin ini tidak terlepas dari doa ibu bapak sekalian. Sehingga saya mampu menjalankan pemerintahan 14 tahun, ekonomi kita bisa bangkit sampai 7,04%. 14 tahun saya memimpin, 5 tahun terakhir saya mampu merubah Kota Batam menjadi satu kota wajah kota modern. 14 tahun saya memimpin, 5 tahun terakhir saya mampu berikan kepada ibu bapak sekalian, para pejuang agama yang saya muliakan dan hormati. Maka saya tidak akan pernah lupa kepada bapak sekalian.
saya berhasil memimpin Kota Batam karena dukungan dan doa ibu bapak sekalian. 14 tahun saya memimpin, hampir 180 penghargaan kepada saya. Hampir 180 penghargaan buat saya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah doa dan dukungan ibu bapak sekalian. Jangan kepala daerah yang mendapat piagam sebanyak itu Bapak sekalian. Tapi Kota Batam di bawah pimpinan saya dan doa Bapak sekalian, saya bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang saya raih, prestasi dan dukungan dari Bapak sekalian. Makanya ibu bapak sekalian, para pejuang agama Islam, saya titip perjuangan ini tidak boleh berhenti. Perjuangan ini tidak boleh berhenti. Dan Bapak Ibu harus mendukung wali kota ke depan untuk apa yang telah dilakukan supaya kita bisa lebih baik membangun Kota Batam yang kita cintai. Pilkada sudah selesai. Tidak perlu kita kedepankan lagi Bapak Ibu sekalian. Saya duduk di mana-mana semua menceritakan kenapa bisa jadi begini, kenapa bisa jadi begini. Kalau dibahas, insya Allah tidak pernah akan selesai. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau kita akui Allah buat bahwa siapa berbuat yang bertanggung jawab, maka tidak perlu kita ributin lagi. Biar saja dia bertanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian. Maka tugas kita hari ini, kita dukung yang sudah terpilih kalau itu sehati dengan ibu bapak sekalian. Tidak usah kita permasalahan kalau ini Kota Batam maju lebih cepat. Tapi kalau kita, yang rugi adalah kita. Yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena Kota Batam lagi menjadi incaran siapapun investasi di sini. Setelah ini kita buka semua, sekarang sudah menjadi pembicaraan dunia. Sudah menjadi pimpinan dunia. Mari kita ke Kota Batam untuk berinvestasi. Apakah kesempatan dan momentum yang indah ini mau kita tinggalkan? Saya titip sebagai wali kota yang masih aktif, jangan sampai kita lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangun bersama, kita dukung yang terpilih sekarang. Kapan dilantik kita dekati saja. Saya yakin Allah akan berbuat adil kepada kita. Kalau di dunia kita tidak dapat, maka di akhirat akan kita dapat semuanya Bapak Ibu sekalian. Maka pada kesempatan sore hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian karena saya yakin Bapak Ibu juga sangat sayang dengan Kota Batam ini. Saya lebih sayang. Kenapa sayang Bapak Ibu sekalian? Karena 5 tahun terakhir ini saya berjuang siang dan malam untuk merubah wajah Kota Batam, termasuk tempat ibadah kita ini. Sekedar Bapak Ibu ketahui, untuk membangun segini tidak semudah yang kita nikmati hari ini. Tapi apabila Bapak sekalian semua bisa terwujud. Masjid Agung sudah, Masjid Sultan sudah, Masjid Tanjung sudah, Masjid MBS masih kita tunggu dari pemerintahan Saudi Arabia. Masjid yang Nongsa sudah kita desain, maka kita betul-betul, saya harap Bapak sekalian, Batam betul-betul menjadi kota madani, kota madani milik kita semua. Maka mari kita teruskan perjuangan ini, tidak boleh kita berhenti. Kita perjuangkan budaya Islam yang kita hari ini tidak boleh kita hilangkan dengan kita lalai untuk menyangga dan mengontrol semua apa yang terjadi di Kota Batam yang kita cintai. Sekali berubah, mengembalikannya sangat sulit Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita hidup Kota Batam aman damai. Mau agama apapun, mau suku apapun, semua aman damai. Maka kita jaga ini supaya kita tetap menjadi pemilik Kota Batam yang kita cintai. Saya tidak uraikan secara spesifik, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa beliau sudah dengar langsung atau melihat langsung, saya tidak tahu. Kalau dengar mungkin dari saya, kalau lihatnya di mana saya tidak tahu. Bahwa
insentif Bapak Ibu untuk 2025 sudah saya masukkan untuk 12 bulan penuh. Maka tahun 2025 tetap 1 juta per bulan, tidak ditambah dan tidak dikurang per orang. Allahu Akbar. Hanya bukan kita saja, termasuk RT RW besok saya ketemu sudah saya masukkan juga. Posyandu semua sudah saya masukkan, tidak saya kurangi. Malah sebagai kepala BPBD ada beberapa pengajaran yang saya masukkan supaya 2025 ini sudah selesai dan rampung. Salah satunya Ibu Bapak sekalian, Jalan Bukit Senyum di Masjid milik BD Batam. Itu memang saya buka semua dan saya kepingin, kalau ini saya tak ada janji, saya kepingin ada kantor Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Bukit Senyum di samping masjid milik BD Batam sekalian. Kalau nggak yang Bukit Senyum selesai, maka Batam bagian timur sudah rampung dan sudah selesai sampai ke Nongsa kata Ustaz Karim. Batam bagian barat yang harus selesaikan pada tahun 2026, 27, 28, 29, dan 30. Dan yang kedua, 2025 sudah saya masuk anggaran juga untuk arah dari Keprimau menuju ke Muka Kuning. Siapa yang tinggal di Sungai Beduk? Jadi Bapak bersyukur, mudah-mudahan Allah izinkan anggaran sudah saya masukkan sehingga ke Keprimau besok insya Allah Desember 2005 kalau Januari sudah dibangun maka sudah tidak terjadi kemacetan lagi. Yang ketiga, bahwa flyover Sungai Ladi tahun ini juga sudah selesai. Akan saya resmikan penggunaannya karena hari ini tidak boleh ada seremonial, perintah dari Bapak Presiden kepada seluruh kepala daerah kita semua menghemat uang ini digunakan untuk kepentingan rakyat. Maka seremonial yang menggunakan uang ini tidak kita lakukan, maka kita akan meresmikan tanpa gunakan uang. Bisa Bapak Ibu, kan kita punya kendaraan semua. Jadi Pak Ustadz yang diundang baca doa lillahi ta'ala, ke sana Siap. lillahi ta'ala. Apalagi yang penting tanggal 30 fungsi flyover sudah bisa kita nikmati sama-sama. Amin. Ibu Bapak sekalian, dan terakhir rumah sakit BP Batam akhir tahun ini sudah akan saya kerjasamakan dengan PT Maipada dan dari India Bapak Ibu sekalian. Saya hanya kepingin ilmunya kita ambil satu waktu kita sudah bisa mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan ini mudah-mudahan terbuka kita. Di samping kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke akhirat, tapi kita siapkan juga dunia supaya kita tidak melanggar terlalu banyak aturan yang ada di agama supaya masuk akhiratnya lebih mudah bagi sekalian. Maka semua ini kita bangun tidak lain. Saya hanya ingin para penduduk agama ini semua betul-betul bisa sejahtera hidup di dunia, dapat dunia dan selamat juga di akhirat Bapak Ibu sekalian. Terakhir Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kalaupun saya ada tersilap kata, meskipun mungkin ada tindakan saya yang tidak tepat Bapak sekalian, meskipun ada janji saya yang belum terpenuhi, kalau janji saya sampaikan ini mungkin tidak bisa saya penuhi lagi karena kekuasaan sudah tidak saya lagi. Mungkin ada janji yang tidak pemerintah, mungkin saya tidak bisa penuhi, maka saya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan tahun 2024 menjelang 2025 menjelang berakhirnya tugas saya Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak masih berkenan, mungkin kita sudah punya handphone masing-masing. Handphone saya terlalu siap 24 jam Bapak sekalian, karena saya masih kepingin
menyelesaikan Masjid Agung Gajah Mada ini. Karena ini belum selesai, maka handphone saya tetap hidup dan saya akan komunikasi kepada siapapun termasuk Bapak sekalian. Kalaupun ada masalah, kalau masih bisa saya bantu, insya Allah tetap akan saya bantu Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya titip, kalau diri saya sudah tidak pemerintah, tapi saya titip anak saya Bapak Ibu sekalian. Anak saya sekarang ada di DPR RI atas dukungan dua Bapak sekalian. Maka saya titip anak saya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan satu waktu nanti yang ada manfaatnya buat masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau atas dukungan dua Bapak sekalian. Dan saya titip juga keluarga saya Bapak sekalian, mungkin dalam perjalanan kalau butuh bantuan Ibu Bapak sekalian, saya mohon bantuan dan mohon bisa dibantu oleh Ibu Bapak sekalian dalam perjalanan hidup ini sendiri. Bapak Ibu, saya kira dari saya itu aja. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja. Dan pada hari ini saya mohon seluruh ampera, tolong Bapak Ibu tanda-tangani semua. Karena batas waktu ini akhir tahun. Kalau tanggal 20 uangnya sudah close, maka seluruh persyaratan sudah mulai masuk mungkin. Tanggal 17, 18 sudah masuk di keuangan, tinggal kita cairkan. Tapi nanti kalau ada persyaratan yang tidak lengkap, maka ini tidak bisa cairkan. Kalau tidak bisa cairkan, maka uang Ibu Bapak sekalian itu masuk ke kas daerah dan tidak boleh keluar lagi. Kenapa? Karena ini akhir tahun. Akhir tahun seluruh uang dan dihitung langsung di close. Beda kalau triwulan 1, bulan Maret Bapak Ibu tangan, bulan April masih boleh. Karena uangnya masih belum ditutup. Tapi ini akhir tahun tidak boleh. Supaya nanti tidak terjadi fitnah. Pak, kenapa kami tak dikasih? Kami tantangannya tanggal 28. Tanggal 20 tutup, 28 terpaksalah ngambil duit Pak Mahlil pribadi. Duit negara sudah di bank dan tidak boleh dikeluarkan lagi baru sekalian. Maka saya betul kepada Ibu Bapak sekalian. Kemarin saya Pak Mahlil suruh saya keliling lagi per kecamatan. Bukan saya tidak mau, tapi waktunya tidak cukup. Karena yang saya berikan selain dari Ibu Bapak sekalian, masih ada RT RW yang harus ketemu besok, masih ada posyandu baru sekalian, masih ada guru-guru swasta, masih ada guru-guru di taman, dan guru-guru di bawah kemenang. Ini semua kita hibah dan harus saya temui. Maka waktu sangat singkat. Maka saya titip betul kepada Ibu Bapak sekalian, bagi teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak ada di sini, tolong ditelepon. Minimal besok datanglah ke kantornya Pak Mahlil untuk tantangan dan sini jadi sekalian, supaya 3 juta rupiah untuk triwulan keempat betul-betul bisa disalurkan dan tidak terjadi masalah-masalah lain. Sebelum saya tutup, saya titip kepada Ibu Bapak sekalian, 10 Februari sudah ada wali kota baru. Saya akan berakhir. Saya mohon kepada Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, perbedaan itu sudah pasti ada, baik secara fisik ataupun kemampuan ataupun kecerdasan. Tolong, kalaupun ada perbedaan, tidak perlu kita membuji, kita menghina, kita menjelek, dan tak usah kita bicara. Kalau Bapak Ibu mau kasih nasihat, silakan saja di pribadi, bukan di tempat umum. Kita dukung wali kota baru, apapun kebijakannya kita dukung sepenuhnya Bapak sekalian, supaya pembangunan akan berjalan lancar demi kita semua. Tapi kalau masalah akidah, saya serahkan kepada Ibu Bapak sekalian. Tidak di tangan saya, tapi ada di tangan kita masing-masing. Bapak Ibu, saya itu aja dan saya sebagai terima kasih. Terima kasih sudah hadir 2 jam 20 menit kita di sini. Saya yakin karena ruangannya ini juga lumayan enak, maka Bapak Ibu mudah-mudahan kalau sakit dulu lama pun sakitnya tidak sebanyak seperti kemarin yang belum ada karpet dan belum ada AC. Betul? Betul. Makanya Bapak Ibu bersediakan menjadi sentral syiar agama Islam di masjid yang kita cintai. 2025-26 ini sudah akan sempurna. Ruangan ini akan sempurna, bawah akan sempurna,
maka kita akan jadikan ini adalah tamannya surga kita semua. Bisnisnya ada, tamannya juga ada, internet juga ada, belajar juga ada, tempat umum juga ada. Dan ini kebangkitan dan sensitif kepada ibu bapak sekalian. Mari sama-sama kita jaga dan kita kembangkan siaran agama Islam di kota Batam yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Dari saya bapak sekalian, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kalau dalam pergaulan kita ada yang tidak terselesaikan. Dan saya tidak tahu bapak sekalian, mungkin saya pernah ucap kepada bapak sekalian soal janji-janji. Kalau ada hutang saya kepada bapak sekalian, bapak ibu, saya tidak bisa ingat semua. Kalau ada hutang saya kepada bapak ibu, tolong datang secara pribadi kepada saya. Kalau ada pernah saya janjikan saya akan berikan sesuatu dari pribadi, bapak ibu datang kepada saya. Tapi kalau saya janji atas nama jabatan wali kota, maka itu ada di pemerintah. Sudah saya sampaikan, jabatan saya sudah berakhir. Saya tidak bisa memenuhi lagi janji saya sebagai seorang wali kota. Tapi kalau janji saya sebagai seorang Haji Mabrudi itu adalah janji pribadi saya. Silakan ketemu saya, insya Allah akan saya selesaikan ibu bapak sekalian. Baik ibu bapak, saya saja demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.